Be creative, be you. Annyeonghaseyo 여러분, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can beat the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Love is nothing stronger. Never boy with love. Love is nothing stronger. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Annyeonghaseyo Creative People, selamat datang di program paling fresh, paling vibran, dan pastinya paling Korean banget. Apalagi kalau bukan di program K-Vibes yang bakal temenin Creative People selama 2 jam ke depan dari jam 16 sampai jam 18 untuk waktu Indonesia Barat, lalu jam 17 sampai jam 19 waktu Indonesia Tengah, dan jam 18 sampai jam 20 waktu Indonesia Timur. Bersama aku, Rizka Amalia dari Lampung Utara. Ada aku, Lina dari Palangkaraya, yang hadir selalu setiap hari Sabtu dan Minggu. Siap nemenin kamu ngebahas hal seru nih dari dunia Korea. Mulai dari drama, musik, pendidikan, budaya, sampai bahasa. Hai Creative People, Vi di sini. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Kalian nih yang lagi santai di rumah, lagi scroll TikTok, atau masih stuck di jalan, apapun kegiatannya, sini-sini kita temenin bareng di K-Vibes yang nggak akan setengah-setengah nih. Betul banget. Nah, ada aku juga nih, Maria Angelina dari Bekasi. Nah, Creative People ya, di K-Vibes ini nih kita bakal bahas banyak banget nih yang seru hari ini. Jadi siapin snack, posisi nyaman, dan jangan lupa ya, senyum-senyum kecil karena kali ini bakal ada pembahasan yang seru banget nih. Nah, hari ini kita punya banyak topik seru ya yang bakal bikin kalian tuh bilang, "Omo, debak." Mulai dari serba-serbi NCT Dream, profil para membernya, serta serba-serbi member asing dari NCT Dream, khususnya tuh Chonla ya. Sampai gimana sih kehidupan merantau di Korea sebagai idol asing, dan nggak lupa juga ada tips and trick untuk K-pop idol yang merantau ke Korea. Wah, bener banget nih Kak Rizka. Siapa tahu nanti Creative People ada yang mau coba debut sebagai K-pop idol nih. Bisa banget dicatat tips and triknya ya buat persiapan, hehe. Jangan lupa nih Creative People. Wah, dicatat tuh. Siapin note. Nih, tapi sebelum itu nih ya, Kavi, ini aku mau tahu dong nih, kira-kira nih dari para penyiar nih, kalau di NCT Dream nih, kalian tuh pada biasin siapa nih? Atau ada nggak member yang mulai nih yang menarik perhatian kalian? Nah, siapa ada dulu? nih, ada. Siapa tuh? Siapa nih? Spill dulu dong, Kak. Kalau aku sih Jisung ya, Jisung. Oh, Jisung. Makna ya. Aku Makna ya. Bunda-bunda nih. Gimana nih? Iya, yang lain gimana? Kariska atau Kalina? Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau Rizka aja deh dulu. Kalau aku kayaknya ada ini deh, si Jaemin, Omo. Nah, apa nih, Kak? Member siapa nih? Member kesukaannya? Kalau aku sih, kalau ngebiasin enggak ya. Soalnya aku nggak terlalu ngikutin NCT juga. Tapi kalau yang menarik perhatian sih si Jaemin sih. Karena visualnya itu loh. Iya, benar-benar. Sama nih. Visualnya itu, ya kalau senyum tuh manis banget. Manis kan? Benar-benar banget. Setuju. Iya, sama. Ya, benar. Kalau aku Hechan nih. Si hitam manis, yuhu. Iya. Lucu orangnya, guys. Bener. Nah, kalau Creative People nih, suka atau lagi ngebiasin member yang mana nih? Khususnya para si Jenny nih, spill dong siapa bias kalian. Nah, bener banget nih. Spill dong, Creative People. Sambil dengerin kita, kalian juga boleh banget nih ikut ngobrol bareng ya, Creative People. Langsung aja kirim pesan lewat WhatsApp ke 0877 4313 6010. Atau bisa mention dan DM kita di Instagram @millennialshowid, dan jangan lupa pakai hashtag K5NCTDream. Cerita juga dong, apa nih lagu Korea favorit kamu, dan apa juga nih alasan kalian suka lagu itu. Iya nih Kak Lina, dan kalau Creative People punya rekomendasi lagu yang pengen diputar di sini, langsung aja kirim judul dan penyanyinya.
Siapa tahu bisa nemenin kalian galau atau semangat kerja di hari Minggu kan? Dan jangan malu-malu ya, kita tuh paling seneng banget nih bacain cerita dari creative people yang relate sama lagu atau drama Korea. Mau kamu lagi galau nih ya karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, atau nih lagi bucin banget karena gebetan bilang sarangnya nih ke kamu. Yuh, Hai. Semua itu bisa kita bahas di sini loh. Majeo. Karena musik dan drama Korea itu bukan cuma hiburan ya creative people, tapi udah kayak sahabat, penyembuh. Kadang juga tuh tukang tusuk dari belakang karena lirik dan adegannya tuh tajam banget ya. Betul banget tuh. Apapun genre favorit kamu, Key Vibes bakal selalu siap nemenin dan ngebahas semua dengan cara yang seru dan ringan. Pokoknya, uri hamke aja. Ayo kita bareng-bareng bikin akhir pekan kamu makin berwarna. So, creative people, stay tune terus ya di Key Vibes bareng Millennials Radio, tempat yang kamu ngerasain serunya Korea tanpa harus jauh-jauh terbang ke Seoul nih. Jadi tetap stay tune ya di Key Vibes, Millennials Radio, be creative, be you. Stay tune. Stay tune. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Creative people, kembali lagi nih bersama kita berempat di Key Vibes. Nah, di segmen pertama ini kita akan bahas tentang boy group yang baru aja ya kemarin comeback nih. Wow, bener banget nih ya Kak Lina. Seperti yang udah kita spill dikit nih tadi di opening ya. Di segmen ini kita akan bahas tentang NCT Dream nih. Wow, seneng deh. Siapa nih Kayaknya. yang udah nggak sabar ya buat dengerin kita bahas NCT Dream? Ayo Kak Rizka. Udah nggak sabar banget nih ya. Maka dari itu nih, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Jadi, creative people nih yang belum tahu atau masih jadi BBC Jenny atau NCT Zen yang baru banget bergabung nih. Nah, NCT Dream sendiri merupakan subunit ketiga nih dari NCT yang dibentuk oleh SM Entertainment pada tanggal 25 Agustus 2016. Nah, aku ada penasaran nih sedikit ya untuk para penyiar nih, untuk kakak-kakak penyiar. Kakak-kakak penyiar nih kenal NCT Dream atau tahu NCT Dream itu dari mana sih Kak? Dari siapa dulu kah atau aku dulu nih? Boleh dari silakan Kak Kak dulu dulu nih. aja. Oke. Kalau aku sendiri kayaknya basic banget ya. Kalau aku kenal NCT Dream itu dari iklan YouTube, dimana waktu itu NCT Dream itu baru debut ya, jadi kayak masih fresh-freshnya gitu. Kalau yang lain gimana nih? Siapa dulu? Kalau aku kali ya, mungkin aku pas lagi denger lagu di YouTube terus tiba-tiba muncul NCT Dream nih, kok masih pada mungil-mungil, muka-mukanya masih pada muda banget, jadi wah, kayak lagunya enak lagi chewing gum gitu pas lagu debutnya. Iya. Kayak wah nih langsung deh nih suka gitu NCT Dream. Nah, Gemes ya Kak? Banget sih, masih cimit-cimit ya. Aku kenal NCT sih awalnya dari teman aku sih, karena ngebiasin salah satu member di situ juga, katanya ganteng banget katanya. Terus aku nanya, itu siapa gitu? Aku kenal. Katanya boy band dari Korea, NCT Dream katanya. Oh ya, udah gitu aja sih. dari teman ke teman. Aja. Iya, kayak dari mulut ke mulut kan jadi. Kariska nih. Aku 11-12 nih sama Kak Lina. 12. Jadi Oke, Kak Lina. kayak apa Kayak ya? teman juga ya Kak. Temen kampus tuh pada rata-rata fandomnya NCT kan, Citizen, terus kayak didoktrin, ayo dong suka, ini lagunya enak gitu. Jadi aku kayak kedoktrin nyanyiin lagu Hello Future tuh sampai diulang berkali-kali sampai suka. Dengar lagunya ya. Wah, bermacam-macam banget nih ya. Macam-macam ya, bener banget nih. Banyak ininya ya, cerita-ceritanya nih, berarti people. Nah, selain itu juga nih, tahu nggak sih, kami juga ya, awalnya nih NCT Dream juga nih punya sistem graduation loh. Jadi anggota nih yang udah masuk usia dewasa atau 20 tahun bakal keluar atau di graduation nih. Soalnya kan di NCT Dream itu tuh awalnya untuk member NCT yang usianya tuh masih belasan aja. Jadi momen ini tuh emang udah ingetin banget nih waktu Mark di graduate.
Nah, soalnya tuh udah masuk usia dewasa, jadi sedih kalau Oh pasti ya, ada graduate-nya itu. sedih pol banget kan. Iya, bener banget tuh Kak Maria. Tapi untungnya nih ya, sejak April 2020 lalu, bertepatan nih sama waktu graduate-nya Mark, mereka tuh udah ditetapkan nih dengan fix 7 member. Jadi si Mark tuh nggak jadi graduation dan balik lagi ke NCT Dream sampai sekarang. Wah. FYI aja, temanku tuh sampai nangis gara-gara itu loh. Terus tuh untungnya tuh kan nggak jadi graduation ya. Seneng deh. Nah, tapi nih ya, mereka tuh dikenal lewat lagu Chewonggam, diikuti lagu hits mereka yang lain nih, kayak Hot Sauce, Glitch Mode, dan Beatbox ya, yang mencerminkan transisi dari masa remaja ke masa dewasa nih. Tapi by the way nih, ngomongin soal lagu mereka, ada nggak sih lagu yang kalian suka gitu di NCT yang menarik telinga banget gitu? Dari Kak Lina dulu nih, coba. Kalau aku ada satu lagu yang aku suka banget di NCT waktu itu, karena aku kan kalau mutar lagu itu pakai playlist yang ada di YouTube, itu playlist khusus K-pop. Lalu muncul nih lagu NCT yang judulnya Beatbox. Itu seru banget sih. Aku setiap hari kayak ngerjain semua urusan rumah tuh pasti lagunya itu. Kayak bikin semangat, ada flashnya sendiri gitu. Lagunya ngebeat gitu Lagunya ya. asik banget sih memang. Iya bener, kayak bikin semangat gitu. Benar-benar. Beatbox sih aku. Yang lain? Kalau Kak Vi gimana nih? Kalau aku sendiri sih lagu yang paling ngena ya dari aku, dan ini termasuknya aku favorite sih, lagu NCT Dream yang judulnya Graduation. Oh, itu ngena banget sih. Itu first listeningnya aku tuh langsung nangis sih waktu denger lagu itu sih. Benar-benar. Bener banget sih. Lagu buat kayak graduation tentang mereka gitu. Iya betul. Benar. Saking ngenanya nih, mungkin pada nangis juga mungkin ya. Saya liriknya juga, maknanya juga pasti Dalam ya. Dalam sih. dalam banget, bener banget. Kamarnya gimana nih? Kalau menurut aku lagu yang paling disukain sih yang ini sih, yang tentang I Will Dive Into You. Itu kayak lagu kayak tentang mau gombalin, kayak mau nembak cewek tapi ada gombalannya gitu dari lagunya itu. Jadi bikin wah, I will dive into you gitu. Jadi kayak seru lagunya. Oke. Asik banget. Rasa kakak ya yang ditembak gitu. Bisa digombalin Iya guys. udah. Jadi wah, ini liriknya buat cewek-cewek, liriknya buat nembak seseorang nih gitu, gombalin gitu. Cocok lagunya I will dive into you. Nah, kalau Kariska apa nih lagu Kalau aku yang menarik sih perhatian Kariska? lebih ke NCT ini ya, Dream. All Night Long, ANL. Itu kayak lagunya enak aja gitu sih di telinga, kayak easy listening banget itu buat santai-santai sambil lihat bintang gitu kan, kayaknya. Wah, easy listening ya kan ya. Kak Rizka, ada juga tuh kan lagu Hello Future sama Broken Melody yang punya vibes transisi dari teenager ke dewasa. Gitu juga kan ya, betul ya? Benar. Banget tuh. Banget tuh. Tapi itu nggak cuma itu, mereka juga punya banyak prestasi nih. Salah satunya mereka 3 kali masuk dalam daftar Billboard 21 Under 21 dan masuk dalam Times 25 Most Influential Teens pada tahun 2018. Wow, Debak. Mereka tuh keren banget ya, Creative People. Nah, dan sampai sekarang nih, mereka tuh terus membuat karya terbaik mereka dan terus berkembang juga nih. Bayangin ya, dari yang awalnya debut tuh masih kayak lucu-lucu gitu. Pasti pada ingat banget nih ya, kayak rambut batoknya Jisung, Chonle yang masih cimit. Sekarang udah pada bisa dipanggil Oppa ya, dan benar. keren-keren banget. Pasti ganteng-ganteng. Bener-bener, udah ini ya, remaja dewasa nih, opa-opa nih langsung ya. Nah, itu dia ya Creative People ya, tentang serba-serbi
NCT Dream dari debut lagu populer dan comeback-nya sistem graduation mereka nih. Nah setelah ini ya, kita akan balik lagi dengan membahas lebih jauh lagi nih seputar NCT Dream. So, jangan kemana-mana, tetap di Key Vibes, hanya di Millennials Radio. Be creative, be you. Stay tuned. You're listening to Maria Angelina, Lina Lin, Rizka Amalia, and V on K-Vibes. Hai Creative People, terima kasih buat yang masih bergabung di Key Vibes dan selamat datang buat yang baru bergabung nih. Sekarang kita enaknya lanjut kali ya untuk membahas para member NCT Dream nih. Benar. Wah, betul banget tuh Kavi ya. Kalian pasti ini udah tahu kan ya, Creative People. Teman-teman penyiar pasti udah tahu juga kan, tadi ya udah sebutin ya favorit member juga nih. Nih, tapi ya, buat kalian juga nih yang belum tahu atau baru coba hafalin para member NCT Dream nih, bisa banget ya simak pembahasan kita di segmen ini. Maka dari itu nih, langsung aja nih kita bahas. Let's go, Kaja. Let's go. Spill Kak. Let's go. Oke nih ya, tanpa berlama-lama langsung aja nih ya aku sebutin. Seperti yang udah kita bahas tadi ya, NCT Dream tuh punya 7 anggota kan, dan sebagian dari membernya tuh ada yang dari luar negeri nih. Wow. Korea ini banyak tuh ya. Banyak ya Nih Kak, membernya. aja deh Kak, spill dong. Oke, pertama ada namanya Mark Lee. Itu dia dari Kanada dan juga ada Koreanya juga ya. Terus ada Huang Renjun dari Cina, ada Lee Jaemin dari Korea, ada Lee Jeno dari Korea, ada Lee Hee-chan dari Korea, dan juga ada Zhong Chanle dari Cina, dan yang terakhir ada Park Jisung dari Korea. Wow. Ini ya banyak. Negara ya, ini macam-macam. Macam-macam nih. Benar. Bermacam-macam nih teman-teman Creative People. Debak ya, mereka nih membernya perpaduan semua nih. Jadi nggak cuma ada member Korea, tapi ada member dari China sama Kanada juga ya. Tapi yang bikin takjub lagi nih ya, selain membernya sebagian dari luar negeri, mereka juga tuh mulai debut mereka di usia yang terbilang masih muda banget loh, kayak masih remaja-remaja banget. Wah, iya nih Kak Rizka, bener banget. Mereka tuh debut di usia sekitar 15 sampai 16 tahun loh. Nah, pada saat itu. Masih muda banget kan? Makanya nih ya, mereka tuh jadi salah satu boy group termuda saat debut. Wah, itu ini ya masih imut-imut tuh ya, masih boy groupnya nih pas debut. Ya kan, bahkan nih ya, si Chanla sama Jisung tuh debut di usia mereka sekitar 14 sampai 15 tahun. Nggak heran ya waktu lihat mereka awal debut itu masih pada lucu, gemesin, apalagi rambutnya tuh ya. Rambutnya masih Jisung sama Chanla masih rambut batok. Iya, benar, masih ada ciri khasnya. Wah, ini NCT Dream nih rambut kayak gini gitu. Makanya ya, itu NCT Dream tuh direncanakan awalnya tuh sebagai subunit sementara buat member NCT yang masih remaja nih. Wah, makanya kan waktu itu karena Mark yang merupakan member tertua di NCT Dream ya, akhirnya di graduation. Istilahnya udah lulus deh dari NCT Dream. Karena usianya yang udah memasuki usia dewasa, FYI dulu nih, untuk usia dewasa di Korea itu 20 tahun ya guys. Benar-benar. Nah, mereka nih berencana comeback dengan 6 member sisanya tanpa Mark. Wah, sedih banget sih. Kayak membernya cuma satu. Bener banget tuh. Makanya kan kelulusannya Mark dari NCT Dream tuh bikin sedih satu fandom gitu loh. Jadi para fans tuh udah terbiasa kan ngelihat mereka perform dengan formasi 7 member. Terus jadi waktu Mark graduate, NCTzen tuh pada demo. Nah, maksudnya nggak demo gitu sih, maksudnya kayak mereka minta buat Mark jangan graduation, dan para fans juga ngedesak buat NCT Dream punya fix member nih. Bener banget nih Kak Rizka, makanya ya di akhir bulan April 2020 SM Entertainment nih mengumumkan formasi dan susunan baru NCT Dream ya, dimana sistem graduation ini tuh dihapuskan dan Mark Lee yang tadinya udah bukan anggota Dream jadi balik lagi nih bareng 6 member lainnya. Ini sih terharu banget sih ya, Seneng secara seneng sekali. karena balik lagi nih member tertuanya nih Mark Lee ya, secara nggak langsung ya SM Entertainment nih dengerin permintaan fans dan akhirnya nih NCT Dream nih udah punya fix
member 7 orang ya. Jadi nggak bakal ada tuh graduation. Akhirnya graduation nggak ada. Wah, Yang sangat bahagia. tapi nih Bener. ya, Hmm. selain itu nih ya, para member tuh juga punya peran penting nih masing-masing dalam grupnya loh. Kayak Mark sebagai member tertua sekaligus leader mereka, dan juga sebagai main rapper ya. Benar. Nah, terus Renjun sebagai lead dancer dan main vokal, Chenle sebagai main vokal, Hechan sebagai main vokal dan sub rapper, Jaemin dan Jeno nih lead dancer, lead rapper, dan sub vokal. Sementara Jisung sendiri itu main dancer, sub vokal, dan sub rapper. Wah, debak. Ini debak banget sih. Ya udah punya Masing-masing masing-masing. tim ya. Masih punya peran nih. Benar-benar NCT Dream nih isinya para pemuda bertalenta ya, guys, creative people gitu. Jadi pada keren-keren banget nih. Nah, itu dia ya creative people pembahasan kita tentang para member NCT Dream. Gimana nih kira-kira kalian ada yang mulai kepincut nih sama para member NCT Dream atau udah mulai hafal nih sama nama para membernya buat para baby citizen ya, NCTzen baby nih yang baru join fandomnya. Bener banget ya. Nah, spill ya creative people di Instagram kita di @millennialsradio.id. Bisa atau mention kita ya. Dan jangan kemana-mana nih, karena setelah ini kita akan kembali lagi. Stay tune terus, creative people. Stay tune. You are listening to K-Vibes with Lina Lin from Barita Timur, Kalimantan Tengah. Hai creative people, baik lagi nih di K-Vibes yang selalu siap ngebahas seru-seruan tentang Korea. Nah, di segmen sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang NCT Dream ya. Dan hari ini tuh spesial banget karena kita mau kumpas tuntas tentang mereka nih. Nah, creative people pada penasaran gak nih? Penasaran sih. Spill dong Kak. Oke, langsung spill nih. Spill. Oke, di sini yang bakal kita bahas nih ada 3 member asing yang jadi nyawa dari NCT Dream nih. Pasti udah ketebak kan siapa? Siapa nih? Banyak. Udah kepikiran sih. Nah, mereka nih nggak cuma keren ya, tapi juga punya latar belakang yang bener-bener global banget nih. Wah, bener banget ya Kavi. Kita tuh mulai dari sang leader yang tidak resmi nih, yang super multi talenta ya. Siapa lagi ya kalau bukan Mark Lee? Yuhu. Wah, Nah, Mark Lee itu lahir di Vancouver, Kanada, tanggal 2 Agustus 1999 ya. Nah, dia tuh bilingual, guys. Bisa Inggris sama Korea. Bahkan tuh pernah tinggal di New York dan Toronto juga loh. Wah, keren-keren ya. keren. Majayo. Dan itu tuh ngaruh banget nih ya ke vibes-nya dia. Lihat aja nih ya, pas dia nge-rap tuh mau bahasa Inggris, Korea tuh campur-campur, tapi tetap kena banget. Lancar Nah, banget dia ya. tuh main rapper, main dancer, terus meskipun ya bukan leader resmi, dia tuh udah kayak Hyung nih ya, yang buat nonton member lainnya. Bener Ada banget. jiwa kehyungan nih. Benar-benar. Ada jiwa Hyungnya ya. Bener. Kakak Abel Berdua banget nih. sih. Kayak waktu dia bilang, you gotta keep dreaming even when it's hard. Aduh. Mark memang suka banget sama puisi dan nulis ya. Waduh. Katanya kalau cara dia ngobrol sama dirinya sendiri, dalam banget. Aduh, Dalam banget dalam ini ya, sih. dalam banget nih kata-katanya Mark ya. Sangat bermakna. Bahkan ya nih di interview sama Tin Fogyu, dia bilang tuh anaknya tuh banyak mikir, suka nulis di notes HP nih. Kayak opa-opa melankolis di drakor gitu loh. Kyo opa nih. Wah, Aduh. Kak Maria Nono ya. opa nih di drakor. Nono, jangan halu Kak Nono. Tapi anyway, kita lanjut ke Lonjun nih. Si manis dari Jilin, Tiongkok. Nih. Renjun tuh lahir di 23 Maret tahun 2000 nih. Dan suaranya tuh
Ya ampun, Jigemdo Shorichigo Shippo. Kayak sekarang juga tuh pengen teriak gitu loh. Jadi pengen teriak ya. Oh, bener banget tuh. Nah, dia juga nih ya lulusan dari Beijing Contemporary Music School. Nah, nggak heran sih ya, karena teknik vokalnya tuh kuat banget nih. Nah, Renjun ini juga bilingual juga ya, Mandarin sama Korea. Dan dia tuh sering banget kasih pendapat-pendapat yang puitis gitu, tapi bijak nih di bimbel atau live-nya juga. Semacam bisa kasih quotes yang kata-kata hari ini apa nih Kak gitu. Aduh. Kata-katanya jauh ya. Quotes hari ini. Itu dikalele gitu. Dan jangan lupa juga nih, dia tuh juga suka banget gambar loh. Sering banget bikin doodle-doodle lucu tuh. Kadang dark juga sih. Ya pokoknya unik banget deh dari Renjun tuh. Wah, bener banget tuh Kak Via. Plus dia nih juga nih suka banget nih bahas alien ya, sama hal-hal supernatural. Iya. Dia warga bumi sih, tapi isi pikirannya intergalaktik banget ya. Kalau Benar-benar. pokoknya tuh hal random aja nih tentang galaksi dia bahas. Sangat-sangat random ya. Random banget sih. Mas banget. Iya, Alien, Random banget sih. random banget ya. Bahas alien tuh vibes-nya dia tuh khas banget gitu loh kalau udah ngebahas alien gitu kan. Tapi sekarang kita rolling ke Maknae nih. Siapa lagi kalau bukan Chandler. Wah, si bayi sultan dari Shanghai nih. Wah. Nah, jadi ya Creative People, dia tuh lahir tanggal 22 November 2001 dan udah debut solo di Cina nih waktu masih kecil banget. Waduh. Nah, bayangin deh, punya 2 album solo nih ya sebelum gabung SM dan bahkan tampil di konser solo di usia 9 tahun. Wah, ini debak banget sih ya. Dari kecil udah pintar cari duit ya guys. Bener-bener. Kalah nih, udah dari kecil udah langsung. Aduh, Kalah ya. Udah sultan Dimin. dari dia lagi. Bener. Bener-bener jenius nih channel itu pindah ke Korea nih pas umur 14 tahun buat debut bareng Dreamers dan suaranya wah jangan ditanya nomu coa. Ah, Dan vibes-nya tuh happy virus banget ya, happy virus banget nih. Chandler tuh kayak mood booster di grup, tapi jangan salah nih, dia juga tuh ikut promosi bareng NCT U juga loh. Jadi versatile banget deh, pokoknya Wah. tuh banyak. Banyak Yang banget ya dilakuin dia tuh. job desk-nya. Tapi nih, yang bikin gemes tuh ya, dia tuh udah kayak keluarga banget sama Jaemin. Kalian tahu kan, duo chaotic yang selalu bikin ketawa gitu, kayak kocak banget nih berdua gitu. itu Iya kan? Lawak-lawak. Tapi pas di panggung nih ya, aduh, profesional banget. Kayak, ya ampun, ini bener nih channel yang lawak gitu kan. Nah, bener banget. Nah, itulah ya kenapa NCT Dream tuh spesial banget tuh. Nah, punya 3 member asing yang gak cuma bawa warna beda, tapi juga bener-bener blend nih sama budaya Korea. Nah, bisa jadi contoh nih kalau di Pesti itu keren banget. Bener banget. Uri Dreamers 정말 진짜 대박. Wah, nah kreatif ya. Dari ketiga member asing tadi nih, siapa nih yang paling kamu suka dan kenapa nih? Dan mention kita juga ya di @millennialsradio_id dan kasih alasan kamu nih kenapa suka sama member NCT Dream tersebut yang udah kita sebutin tadi. Nah, kita tungguin ya komen-komen kalian di DM dan mention kita. Tapi sekarang nih, kita puterin dulu lagu dari NCT Dream setelah segmen ini ya. Jadi tetap stay tune terus di Key Vibes. You are listening to K-Vibes with Maria Angelina from Bekasi, Jawa Barat. Annyeong Creative People, balik lagi nih di Key Vibes sama kita berempat nih. Ada aku, Rizka Amalia dari Lampung Utara. Ada aku Lina dari Palangkaraya. Ada Vi dari Purwokerto. Ada Maria Angelina dari Bekasi. Nah, kita bakal selalu temenin Creative People setiap Sabtu dan Minggu dari jam 4 sore waktu Indonesia Barat, jam 5 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan jam 6 sampai jam 8 waktu Indonesia Timur. Nah, hari ini kita bakal bahas si Sultan kecil bersuara emas dari NCT Dream nih. Aduh. Ayo, kira-kira siapa ya?
Siapa lagi? Wah, siapa tuh? Nah, ini sih jelas banget Charlotte kan. Benar-benar. Nah, awas nih ya, yang bukan bias Charlotte bisa langsung jadiin Charlotte nih bias favorit kalian nih setelah dengar segmen ini. Bener banget nih. Tapi beneran deh ya, cerita hidup Chen tuh udah kayak plot drama yang udah ditulis sama takdir nih. Jadi dia lahir tuh di Shanghai tanggal 22 November 2001. Dan dengerin baik-baik ya, pas di usia 9 tahun aja tuh udah tampil solo di Golden Hall Vienna nih. Debak banget kan pastinya ya. Oh, Dari kecil itu udah langsung ada debak solonya nih, banget tampil sih. solonya nih. Usia 9 tahun ya. Dan Iya bener banget nih. itu tuh gedung konser klasik di Austria ya, yang super elit banget itu Creative People. Jadi nggak semua orang bisa tampil di sana. Dan Chunlo emang mama prodigi ya, dari kecil tuh udah punya bakat luar biasa sih, nggak heran. Nah, betul banget tuh Kak Rizka. Bahkan sebelum bergabung di SM tahun 2016, dia tuh udah punya beberapa album solo di Cina. Pas di usianya yang masih 10-12 tahun. Wah, bayangin tuh, masa kecil udah pintar cari duit ya. Pasti di CV-nya Bagus banget. udah banyak pengalaman ya, yang kita kalah nih. Berapa lembar tuh CV? Pengalamannya udah banyak nih ya. Bener banget. Debut bareng NCT Dream pas umur 14 tahun tuh tanpa harus jadi train lama nih kayak member lain. Dia udah pindah ke Korea langsung nih buat debut. Debak banget kan? Wah, debak banget sih. Yang lebih gemesnya lagi nih, walaupun dari Korea ya, Chen tuh masih suka ngomong Mandarin bahkan waktu tidur. Suka ngigo. Gimana tuh? Ngigaunya mau bahasa Mandarin, ni hao. Ngigaunya ya? Ngigaunya langsung ni hao. Ya. Aduh, benar ya. Itu tuh fakta. Tapi ini fakta nyata loh ya, Creative People. Bahkan Jamin tuh pernah cerita kalau Chenle kadang tuh ngoceh-ngoceh Mandarin pas tidur dan gak ada satupun yang ngerti dia ngomong apa. Kayak bayangin itu. Ngigaunya lucu banget. Dan nih ya, kalian tahu nggak sih, Chenle tuh sekarang udah nggak tinggal di dorm bareng member Dream lagi loh. Wah, di mana tuh? Tapi ibunya tuh beliin rumah buat dia. Oh, Wah, Omo. Jadi tuh dia tinggal sendiri, anak rumahan, tapi punya rumah beneran di Korea. waduh. Kamu tinggal di mana? Ini tuh bener-bener cebol ya. Anak bener. konglomerat. Wah, Benar-benar. cebol banget nih. Ini Bener banget. definisi konglomerat. Tapi Gabut. tetap humble banget nih ya. Dan walaupun tajir, dia tuh tetap kerja keras nih. Lihat aja nih ya karya terbarunya. Benar-benar mahasiswa banget nih, benar banget. Jadi di April 2025 kemarin ya, Chen tuh ngerilis EP atau extended play solonya itu berbahasa Mandarin yang judul albumnya adalah Lucid. Nah, album ini nih dirilis resmi ya tanggal 5 Mei 2025 dan vibes-nya tuh dreamy banget, soft tapi emosional. Dan untuk pertama kalinya nih, dia tampil solo di Tianjin Festival, terus ngadain showcase di Beijing tanggal 17 Mei. Wah, siapa coba yang hadir waktu itu? Tahu gak sih? Pengen tahu banget kan? Pengen banget ada di sana. Nah, April Lucid ini tuh nunjukin banget sisi pribadinya Chenle yang dewasa. Beda banget dari style ceria di NCT Dream. Dia lebih show dan soulful banget. Jadi kelihatan banget sih dia bukan cuma vokalis grup, tapi memang artis sejati. Wah, beda ya. Di grup beda banget. Bener banget tuh. Nah, oh iya, Creative People. Nah, jangan kasih dia seafood nih ya, karena Chenle tuh alergi banget nih sama yang namanya seafood. Oh, kasihan loh ya kalau kamu bawa dia ke restoran seafood terus lupa. Aduh, bisa kacau. Udah jadi ngedate, harus guys. di note nih. Iya, bener. Catat ya, Creative ya. Benar. Jadi kalau mau traktir dia suatu hari nanti, jangan dibawa ke restoran seafood ya. Bener. Iya kan? Kasihan loh orang. Bener-bener. Kasihan nanti, jangan ya. Not nih, Creative People nih. Tapi anyway ya, nih suara dia tuh unik banget sih. Nggak heran ya, fans dari China, Korea sampai global tuh sayang banget sama dia karena suaranya ya.
khas bener, gitu, bener unik. banget. Tapi ya gimana enggak gitu loh, coba. Suara stabil, lucu, tajir, tapi juga profesional banget. Apa coba kurangnya Chenle gitu kan, ya nggak sih? Beda tuh. Dan Chenle tuh Dari bukti nyata kalau kebanggaan lokal bisa jadi bintang global. Wah, Oh, produk lokal banget ya. Nah, betul banget nih. Uri Chan opa cincacang. cakep keren banget. banget. Keren banget. Banget. Nah, creative people, si Juni nih, siapa di sini yang udah jatuh cinta lagi sama Chanle gara-gara segmen ini nih? Wah, coba DM kita ya di @millennialsradio.id dan share juga nih momen favorit kamu bareng Chanle. Nih, siapa tahu ada yang udah pernah ketemu langsung nih sama si Chanle. Bener banget nih, atau kamu udah denger album LP Lucidnya ya. Jadi kasih review mini versi kamu ya, Creative People. Oke, jangan kemana-mana ya, karena habis ini kita bakal bahas hal seru lainnya, jadi tungguin ya Creative People. Stay tune di K5. Stay tune. You are listening to K-Vibes with Rizka Amalia from Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Annyeong Creative People, balik lagi nih bareng kita di K-Vibes yang hadir setiap Sabtu dan Minggu, nemenin kamu nih mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat, atau jam 5 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan jam 6 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Pastinya dengan pembahasan seru nih seputar Korea, mulai dari drama, pendidikan, budaya, sampai bahasa. Betul banget nih Kak Vi. Nah, Creative People, di segmen kelima ini kita mau spill nih ke kalian. Ada yang penasaran nggak sih apa yang mau kita bahas? Betul Kak. Kayaknya tuh Wah, apa tuh? tanpa berlama-lama nih ya, langsung aja aku spill kali ya. Jadi kita tuh punya breaking news nih, breaking news yang manis banget kayak peach ulong tapi dikasih bonus senyum Chenle. Aduh, gombal banget. Manis ini ya, senyum Chanle ya. Iya. Jadi nih ya Creative People, Chanle NCT Dream bakalan datang ke Indonesia nih. Wow. Wah, Cepetan. Siap-siap nih. Dan bukan buat konser nih ya, tapi buat acara spesial grand opening brand minuman Chage di Gandaria City. Wow. Ya, benar banget nih. Catat nih, benar banget nih, tanda ya di kalender kalian ya guys, Creative People. Jadi Sabtu 2 Agustus 2025 nih jam 10 pagi di LJ Atrium Gandaria City di Jakarta ya. Chanle nih bakal datang sebagai friend of Chagi nih untuk ngerayain grand opening mereka. wah, Jinzo, Chanle beneran kesini nih. Besok banget nih, tanggal 2 nih. Iya ya. Aduh, rasanya pengen langsung ngacir nggak sih ke mall bawa banner Chanle sarangi. Pengen maju paling depan. Wah, sabar banget. Creative People segini langsung. Tapi tahan dulu ya Creative People dan para si Jeni nih. Karena acara ini tuh nggak cuma buat lihat-lihat doang. Ada juga nih zona VIP buat para fans terpilih yang menangin kompetisi dari Cech loh. Oh, Wah, bener banget tuh Kak. Dan pastinya nih ya ada meet and greet eksklusif nih ya bareng Chanle. Jadi bukan cuma lambain tangan dari kejauhan aja nih, tapi juga bisa tatap-tatapan loh. ya ampun. Siapa yang mau? Deg-degan ya, sampai lupa napas. Nono ya Kak, Nono. Wah, nggak bisa aja nih Kalina ya. Tapi aku yakin banget sih ya, Chanle tuh bakal seneng banget sih dapat pesan dari para fans Indo gitu kan. Secara dia tuh emang paling sering ya ketawa-ketawa kalau baca fan letter gitu. Wah, bener banget tuh Kak. Nah, jangan lupa juga ini ya, Chanle tuh paling suka sama interaksi sama fans. Nah, kayak waktu showcase di Beijing kemarin tuh, dia sempat baca sendiri nih beberapa fan mindsetnya di atas panggung. Wah, Wah, pasti seneng bener banget banget sih. tuh. Jadi Chanle langsung bacain ya.
Ya bener. So buat kreatif people yang sejenis nih yang mau ikutan vibe ini nih, siapin ya kata-kata manis dan kreatif ya buat postcardnya nih. Jadi jangan cuma nulis opa ganteng. Jadi tunjukin juga nih perasaan tulus kamu. Ayo, jadi pasti kreatif people dan sejenis juga nih pada nggak sabar ya buat ketemu Chandler. Nah, kali ini nih aku bakal membuat kalian berimajinasi. Ya, Aduh. coba deh kalian bayangin Tutup mata, bayangkan Chandler. Chandler lagi duduk manis, ya. Terus baca tulisan dari Creative People dan si Zeni juga. Kayak, opa, terima kasih sudah hadir dalam hidupku seperti boba dalam milk tea. Wah, langsung ya kata-kata nih. Udah pas pada pingsan. Bisa aja nih kami. Bisa banget nih. Aduh, ini bisa jadi viral ya. Tapi jangan lupa ya dokumentasiin Creative People. Tapi ini ya, kain reminder aja, jangan ganggu ketertiban juga ya Creative People, biar acaranya tuh tetap nyaman buat kita semua gitu, buat semua yang hadir di acaranya nanti. Wah, bener banget tuh. Dan ingat juga nih ya Creative People, acara ini tuh bukan konser. Jadi suasananya tuh lebih ke intimate dan santai aja ya. Tapi tetap dress up-nya ya yang lucu ya. Benar. Dan siapa tahu masuk video rekap nih Ceng. Bener banget tuh. Jadi siap-siap ya dress up, siapin juga nih kata-kata buat Chandler ya. Oke, Creative People dan sejenis ya, siap-siap ya. Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 nih kita sambut Chandler di Gandaria City. Jadi yuk ramaikan dan tunjukin fans Indonesia tuh paling warm dan kreatif. Bener banget. Dan jangan lupa buat share pertemuan kalian nih dengan Chandler ya. Terus bisa banget kalian mention kita di @millennialsradio.id. Dan sampai jumpa di Gandaria City Creative People dan si Juni Whiting. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Key Vibes. You are listening to K-Vibes with V from Purwokerto, Jawa Tengah. Halo Creative People, balik lagi nih bareng kita di Key Vibes. Terima kasih ya buat yang masih bergabung sampai di segmen ini. Ya ampun, makasih banget Creative People. Kita semua tahu banget kan fenomena K-pop tuh udah mendunia banget kan. Tapi pernah nggak sih kalian mikirin di balik gemerlap panggung dan sorot kamera tuh gimana sih rasanya jadi idol asing yang merantau di Korea gitu kan? Bukan cuma sekedar pindah nih, tapi benar-benar berjuang dari nol di negara orang. Wah. Nah, betul banget tuh Kak. Kita ngomongin idol yang datang dari luar Korea nih ya. Mereka tuh nggak langsung jadi bintang gitu ya dalam artian, tapi harus mulai dari fase yang namanya try-in. Nah, dan proses itu, wow, itu sih jauh dari kata gampang ya guys. Dan aku rasa banyak dari kita juga cuma lihat hasil akhirnya aja, tapi nggak tahu nih proses beratnya kayak gimana. Trainee itu sering banget disebut trainee bootcamp. Bayangin aja, jadwalnya tuh super padat dari pagi sampai malam. Mereka latihan vokal, nari, acting, bahkan sampai media training. Semua serba terstruktur, intens banget tuh. Aku pernah denger nih cerita ada yang harus latihan sampai jam 2 pagi, terus paginya udah harus bangun pagi. Wah, gila. Gila sih. Gila banget sih ya. Itu tuh ditambah lagi ya, nih tekanan dari agensi ini pasti tinggi banget ya, karena agensi tuh udah invest banyak buat mereka. Jadi setiap tren itu udah dituntut ya untuk selalu kasih yang terbaik. Lalu ada dukungan juga iya, tapi tekanan juga tuh nggak main-main ya. Bahkan performa mereka juga nih dievaluasi setiap bulan juga nih. Kalau nggak ada peningkatan bisa-bisa kena eliminasi. Wah, bener sih, kayak pressure-nya kuat banget ya. Nah, bukan cuman soal skill nih, tapi juga soal
adaptasi budaya ya kan. Mereka tuh harus belajar bahasa Korea secara intensif. Aku juga pernah dengar sih di beberapa agensi ya, mereka tuh bahkan diwajibkan untuk pakai bahasa Korea terus menerus supaya cepat fasih. Dan ini tuh bukan cuma buat nyanyi, tapi juga buat komunikasi sehari-hari dan berinteraksi sama orang-orang di agensi. Bener banget tuh Kak. Nah itu penting banget ya. Gak cuma ngomong aja nih, tapi juga paham etiket dan budaya setempat. Misalnya nih, cara ngobrol sama yang lebih tua, cara bersikap di depan kamera, sampai ke hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari juga. Mereka tuh harus banget beradaptasi dengan cepat nih, karena di negara yang jauh dari rumah dan tanpa didampingi sama keluarga. Wah, bener banget sih ya. Aku jadi kebayang sih gimana susahnya ya, udah jauh dari keluarga, di lingkungan juga budayanya juga beda, terus setiap hari harus latihan fisik dan mentalnya tuh pasti berat banget sih ya. Bayangin aja nih, sebulan penuh ya mereka tuh cuma ketemu teman-teman trainee aja nih dan pelatihnya. Apa bisa pulang atau sekedar liburan juga tuh jarang banget, dan kayak nggak pernah juga ya. Itu tuh berat banget sih mentalnya ya. Pasti banyak banget nih mental yang bikin Tekanannya ngedown banyak. juga ya. Benar. Betul banget tuh. Jadi tren itu. Nah, faktor bahasa itu tuh yang paling krusial ya. Mereka harus bisa menguasai bahasa Korea dengan baik. Nggak cuma buat komunikasi, tapi juga untuk menulis lirik, interview, atau bahkan sekedar memahami arahan dari pelatih yang kadang tegas banget. Ini benar-benar perjuangan total dari nol sih. Nggak kebayang tuh. Nggak kebayang sih. Kebayang sih ya, dari awal banget. Nah, ini ya yang mungkin jarang kita lihat nih. Aku juga pernah sih nonton dokumenter, banyak banget nih cerita tentang air mata mereka nih. Nah, maksud tuh mereka tuh sering kali dapat kritik keras dari pelatih mereka nih, demi membentuk mereka jadi idol yang sempurna pastinya kan. Ada yang sampai cerita nih kalau sering nangis diam-diam di drum, karena merasa tuh nggak bisa mencapai standar. Aku juga pernah lihat tuh dokumenter atau kayak cerita tentang jadi kayak cerita sedih-sedih gitu kan. Iya, benar-benar Awal perjuangan mereka jadi idol. udah itu keluar itu sedih banget sih. Benar banget. Apalagi kan mereka lagi di usia yang bisa dikatakan cukup muda. Iya, harus Benar sih. kerja untuk jadi trainee, untuk jadi idol. Bener banget. Bener banget ya. Dan di balik senyum mereka di panggung nih, ada proses yang kadang tuh bikin terharu. Terus juga ada cerita tentang jadwal akademik yang tebel, padat banget gitu loh guys. Kayak kita yang biasa aja tuh nggak sepadat itu ya kan. Terus kita tuh harus belajar berbagai hal gitu loh, dari sejarah sampai musik teori. Terus juga di tengah-tengah jadwal latihan yang super padat nih ya, ini suatu juga kayak bagian dari proses pembentukan mental dan fisik mereka. Dan mereka benar-benar kerja keras banget sih supaya mereka bisa jadi figur yang serba bisa. Makanya kita sering lihat kan idol-idol tuh di depan kamera multi talent banget ya kan. Ini adalah ngelawak juga iya. Jadi MC atau host juga bisa multi talent semua mereka tuh. Bener. Ternyata nih jadi idol itu tuh bukan cuma soal punya bakat doang ya. Jadi tapi juga nih mereka ada juga nih soal ketahanan mental, terus kerja keras, dan pengorbanannya juga luar biasa nih. Jadi mereka tuh rela ya ninggalin semua kayak seperti keluarga, teman, sampai kehidupan normal demi ngejar mimpi di tempat yang sama sekali nih asing nih buat mereka. Jadi itu sih yang bikin mereka tuh lebih dari sekedar penghibur. Nah, jadi Creative People, di balik kesuksesan para idol asing nih, ada kisah merantau yang penuh perjuangan. Mereka berani keluar dari zona nyaman, melewati masa-masa sulit, dan terus berjuang. Ini bukti nyata kalau mimpi itu butuh pengorbanan yang besar ya, Creative People. Benar. Ini aku setuju banget sih. Jadi lain kali kalau kita nonton penampilan mereka, coba deh ya kita ingat-ingat lagi ada perjalanan panjang dan berat yang mereka lewati sebelum sampai ke titik itu. Nah, itu yang bikin mereka lebih dari sekedar bintang. Mereka adalah inspirasi yang patut kita apresiasi ya, Creative People. Kita dulu gak sih? Tepuk tangan ya guys.
Idol mereka perjuangan Creative People. Nah oke, Creative People, itu tadi ya obrolan kita di segmen ini. Nah semoga menginspirasi para Creative People di luar sana nih ya. Oke, jangan kemana-mana nih, karena akan ada segmen selanjutnya. Stay tune. You're listening to Maria Angelina, Lina Lin, Rizka Amalia, and V on K-Vibes. Halo Creative People, balik lagi ya sama kita berempat ya di K-Vibes. Buat Creative People nih yang masih bergabung, kalian beruntung banget nih, karena di segmen 7 ini nih kita bakal bahas hal yang seru dan sangat berguna nih buat kita semua ya. Jadi di segmen sebelumnya nih kita kan udah banyak bahas ngobrolin tentang beratnya jadi idol asing di Korea, dan sekarang nih kita mau fokus ke sisi yang lebih positif nih. Apa sih tips dan trik gitu nih biar bisa sukses merantau di sana? Ini tuh penting banget ya buat kamu dan untuk Creative People nih yang punya mimpi jadi idol K-pop nih. Seperti Vanya dan Mavin dari Z Girls dan Z Boys, atau Dita Karang dari Secret Number nih. Jadi siap-siap nih, note nih Creative People. Nah, siapin catatan nih Creative People. Siapa tahu ada yang mau jadi idol nih. Benar-benar. Betul banget ya. Jadi idol tuh nggak cuma modal bakat dan keberanian. Ada banyak strategi yang harus disiapin. Kita bakal bahas poin-poin penting yang bisa jadi bekal buat mereka yang mau terjun ke dunia K-pop nih. Jadi siapkan note-nya dan pulpen atau pensil ya. Wah, siap-siap nih. Bisa tuh nih Creative People. Oke nih ya, tanpa berlama-lama nih. Hal pertama yang paling penting tuh kamu tuh harus kembangin skill yang menonjol sih. Nah itu penting banget sih yang ini. Wah, benar. Kalau mau jadi idol tuh ya minimal punya satu aja bakat yang matang, entah itu kayak nyanyi, nari, ataupun kayak nge-rap gitu. Tapi juga jangan bimbang nih. Kalau kamu ngerasa belum punya nih, jangan khawatir ya Creative People. Kalian tuh bisa ikut kelas vokal nih, kayak vokal, dance, atau acting juga. Nah, dengan begitu, kamu tuh bisa menemukan bakat terpendam kalian dan mengasahnya nih sampai mahir. Benar banget. Benar sih, dan setelah skill kalian matang nih, yang kedua tuh belajar bahasa. Ini pasti sih ya, dan budaya Korea juga secara intensif gitu belajarnya. Bahasa itu jadi investasi masa depan loh buat komunikasi sama agensi, produser, dan teman-teman sesama idol juga. Nggak cuma itu, pemahaman budaya dan etika juga penting banget ya Creative People. Kalian akan lebih mudah nih berbaur dan dihormati kalau bisa memahami budaya di sana. Lagi pula nih, masa mau jadi idol K-pop tapi nggak bisa bahasa Korea gitu, ya nggak sih? Benar banget, benar. Bisa tuh ya, TV. Benar banget. Nah, yang ketiga nih, kamu harus banget jaga penampilan sih ya Creative People. Nah, gak bisa dimungkiri nih ya, penampilan itu salah satu model utama di industri hiburan nih. Penampilan yang menarik tuh gak cuma sebatas wajah aja nih, tapi juga ada fisik lain seperti badan, rambut, dan selera fashion juga tuh termasuk. Fashion yang bagus. Kayak semuanya harus rapi ya, harus perfect gitu ya. Harus perfect, benar. Badan harus ramping gitu. Nah, disiplin itu kayaknya udah jadi makanan sehari-hari ya. Makanya, yang keempat nih, kamu harus siapin mental buat disiplin tinggi. Jadwal training yang itu tuh padat banget dari pagi sampai malam. Kamu harus siap jalanin latihan sepanjang hari dan juga diet ketat untuk yang punya tubuh yang ideal. Jadi, dorongan mental dari keluarga atau fans itu penting banget buat mereka tetap semangat. Jangan gampang menyerah. Benar banget nih Kapi. Dan selain itu juga nih, penting juga ya untuk memperluas koneksi melalui audisi dan akademi nih. Jadi itu Creative People ataupun yang lainnya nih harus aktif ya mencari informasi audisi dari agensi-agensi besar nih seperti JYP, YG, SM atau HYB nih. Selain itu juga nih, kamu juga nih bisa masuk ke agensi lewat akademi ya, yang memang punya koneksi kuat nih sama agensi-agensi di Korea sana. Dan biasanya nih audisi di akademi itu tingkat persaingannya lebih rendah ya, jadi peluang buat jadi trainee itu sedikit lebih tinggi. Nah, memasuki tips yang terakhir nih, kelola kesehatan fisik dan mental dengan baik.
jadwal padat, latihan padat, dan tekanan agensi itu butuh tubuh yang fit dan mental yang kuat. Tidur cukup, pola makan seimbang, dan latihan rutin itu wajib ya. Selain itu, punya support system seperti psikolog atau keluarga itu penting banget tuh. Itu kayaknya poin utama sih ya. Paling penting sih. Jaga mental ya. Benar. Apalagi nih ya, saat kamu harus menghadapi hujatan rasis nih dari netizen Korea yang menganut paham Daniel Minjok gitu. Jadi creative people, intinya kalau mau jadi idol asing di Korea itu nggak cuma modal bakat dan keberanian aja nih, tapi juga harus punya strategi yang matang dan mental yang kuat nih, karena persaingan tuh dimulai dari fase train dan nggak semua tuh bisa debut. Jadi harus disiapin matang-matang. Bener ya, sih. Jadi Disiapin harus semuanya tuh. dari awal tuh harus udah siap banget ya creative people. Dan aku tuh setuju banget sih sama Kak Alina, karena gaji minimum untuk idol asing tuh juga harus jadi pertimbangan ya creative people. Benar-benar. Tapi kayak yang udah kita tahu nih, seperti yang udah kita tahu, banyak yang mencari kerjaan sampingan atau ganti kewarganegaraan gitu. Ini tuh menunjukkan kalau mereka tuh benar-benar totalitas gitu. Wah, betul banget tuh Kariska. Udah totalitas banget nih harus ya untuk jadi idol Korea tuh. Jadi gimana nih creative people ya, setelah tahu semua tips dan triknya nih, creative people nih masih tertarik gak nih buat jadi idol K-pop? Wah, gimana nih? Atau malah Tapi lebih harus bersemangat ya. persiapan matang ya creative people. Harus Yang penting harus mental yang matang. harus siapin mental gitu ya. Mental, punya bakat juga kan, juga minimal ada satu lah bakat kalian gitu. Benar-benar harus mateng. Oke, jadi jangan kemana-mana ya creative people, karena ada segmen selanjutnya nanti. Stay tune. Stay tune. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Halo creative people. Nah, balik lagi nih sama kita di K-Vibes. Namun sayangnya ya, kita udah sampai di segmen terakhir nih. Wah, nggak kerasa ya. Udah di segmen terakhir aja nih. Bener banget. Nah buat creative people yang dari tadi nih udah dengerin, terima kasih banyak banget nih. Nah, kita masuk ke segmen closing nih ya, creative people. Bener banget. Iya, sayang banget ya. Ini padahal baru sebentar nggak sih kita nemenin weekend para creative people. Benar, nggak kerasa nih. Nah, dari tadi tuh ya, kita bahas tentang NCT Dream nih. Mulai dari awal pembentukannya, terus fakta-fakta di balik NCT Dream itu. Terus juga kita juga udah kenalan ya sama para membernya ya. Apa ada yang masih belum kenal nih? Benar nih. Wah, udah harus kenalan dong ya, udah harus tahu nih. Yang udah dengerin segmen kita sebelumnya. Wah. Benar banget nih ya. Dan buat creative people nih yang mau kepo-kepo atau udah lirik-lirik NCT Dream nih, kayak mungkin ketemu dari lagu-lagunya atau kayak di variety show gitu kan, atau karena dengerin kita nih ya kan. Benar banget. Gimana nih setelah denger K-Vibes hari ini ya kan creative people, menarik banget ya sih pembahasan kita ya kan. Kita juga bahas mengenai membernya nih yang dari negara selain Korea, kayak si Mark, Shanle, dan Renjun juga ya. Bener banget ya, udah kita kasih spill-spillnya tadi tuh di segmen-segmen sebelumnya ya. Tapi yang jangan ketinggalan buat info yang sudah kita berikan ya tadi ya mengenai agenda Chanla juga nih yang mau datang ke Indonesia nih ya tanggal 2 Agustus. Wah itu sih besok banget nih. Jadi creative people ya, siapa yang mau nonton Chanla nih nanti bagi-bagi kisahnya nih sama kita ya creative people. Nah bener banget tuh creative people, ditunggu nih. Kita tunggu banget ya kakak-kakak ya. Bener. Buat kalian nih para creative people yang punya mimpi jadi idol K-pop, kita juga udah bocorin nih ya beberapa tips and triknya. Jadi kalian jangan patah semangat, latihan terus dan juga mempersiapkan dengan baik ya. Bener banget tuh. Jaga kesehatan juga nih ya creative people.
yang utama sih itu. Nah, bisa banget nih ya Creative People share ke kita nih tentang pendapat kalian tentang pembahasan kita hari ini. Karena kita juga pengen tahu nih pendapat dari Creative People sendiri. Dan Creative People bisa banget bagi pendapat kalian ke WhatsApp kita di 0877 4313 6010. Atau bisa langsung DM langsung di Instagram kita nih di @millennialsradioid. Nah, kita tungguin nih ya Creative People. Ya, kita tunggu. Tunggu banget nih. Jangan lupa. Dan bukan cuma itu aja sih ya Creative People. Kita juga nih buat Creative People yang ketinggalan pembahasan Key Vibes minggu ini, bisa banget ya dengerin ulang kapanpun dan dimanapun nih Creative People berada lewat Millennials Radio Podcast yang tersedia di Noise, Castbox, dan YouTube channelnya Millennials Radio. Jadi jangan lupa di follow, di komen, di like ya guys. Jangan lupa dengerin Creative People, cek nih ya. Sip ya. Dan jangan lupa juga nih follow semua sosial media kita ya di Twitter di @millennialsradio, lalu ada di Instagram kita juga di @millennialsradioid, lalu di YouTube dan TikTok kita juga di @millennialsradio dan LinkedIn kita di Millennials Radio. Nah, jangan lupa follow nih ya Creative People biar tahu info terbaru nih Bener dari kami. Nah, jangan sampai ketinggalan. Bener banget. Nah, kita berempat pamit untuk undur suara. Jangan lupa ya Creative People, Key Vibes bakal temenin kalian setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat, jam 5 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan jam 6 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Tetap dengerin Millennials Radio, dan jangan lupa, kamu keren, kamu kuat, kamu pantas untuk bahagia. Sarang hiya Creative People, sampai jumpa di episode Key Vibes selanjutnya. Annyeong. Kamsahamnida. See you next week. Yuhu. Annyeonghaseyo 여러분. Welcome to K Vibes. I got all I need, you know nothing else can beat the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. So, what are you waiting for? This is K Vibes. K Vibes. K Vibes. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.